Halo para rekan-rekan relawan dimanapun Anda berada. Kemarin di sesi 2 membahas masalah di daerah Bandung ini banyak sekali keindahan, namun sayang sekali daerah ini mempunyai masalah sampah. Predikat kedua di seluruh Indonesia, karena warganya sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan alam sekitar. Kami hadir untuk Anda melanjutkan di wisata Susur Lembang di balik keindahannya. Mari kita meninjau dari arah utara di balik kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kita bisa melihat di layar kaca Anda adalah bukit yang indah. Padahal bukit itu merupakan sesar aktif yang siap bergerak. Menurut para ilmuwan, dengan bukti adanya sesar aktif, ada retakan di gunung batu tersebut sekitar 2-3 mm per tahun, disertai sering terjadinya longsor. Banyak tebing yang curam, adanya pergeseran lempengan pada sungai. Kemarin sudah kami jelaskan di sesi kedua. Check it out. Melayani mengabdi hingga titik akhir waktu. Ikatan keluarga taruna mandiri dalam persatuan yang tak terputuskan. Kami kuat karena kami satu hati, berjalan tegap tak tergoyahkan. Tugas suci, bekas suci menanti di ujung sana. Kami melangkah dengan langkah pasti. Di setiap hembusan napas ada doa untuk negeri tercinta. Kami berdiri dalam hujan atau terik matahari, tak akan surut langkah kami maju. Ikatan ini adalah janji yang abadi, melayani mengabdi hingga titik akhir. Jalanan masih jauh. Di bawah bendera yang berkibar tinggi, kami berdiri tegak dalam satu barisan. Dengan semangat membara di dada kami, siap menuju tugas suci tanpa keraguan. Ikatan keluarga taruna mandiri dalam persatuan yang tak terputuskan. Kami kuat karena kami satu hati, berjalan tegak tak tergoyahkan. Tugas suci menanti di ujung sana. Kami melangkah dengan langkah pasti. Di setiap hembusan napas ada doa untuk negeri tercinta. Kami berdiri dalam hujan atau terik matahari, tak akan surut langkah kami maju. Ikatan ini adalah janji yang abadi, melayani mengabdi hingga titik akhir waktu. Kami adalah taruna mandiri yang siap berkorban demi negeri. Dalam ikatan keluarga yang suci, kami tegak, kami siap untuk mengabdi menuju tugas yang mulia dan abadi. Dengan hati yang tulus penuh dedikasi, kami melangkah bersama tak sendiri. Ikatan keluarga taruna mandiri. Selamat
hanya di hati. Dari sudut pandang kaki Gunung Tangkuban Perahu, Om, yang nomornya Sesar Lembang itu tuh membentang, Gunung Palasari, Maribaya, Gunung Batu, ini apa, Boska, terus sampai Gawir ini, masih Boska, Kampung Pasirwangi atau Kampung Keramat, Desa Cikauripan, terus Desa Kampung Pasir Sereh, tuh kesana Depik, terus ngejulur tuh sampai ke Padalarang. Jadi terlihat si Rereng Gawir. Saya ingin menanyakan tentang sesar Lembang yang tadi ditujukan. Mungkin keterangannya seperti apa saja, Kang? Untuk mohon dijelaskan arahnya dari mana ke mananya, lalu dampak daripada kejadian tersebut, dipersilahkan. Ya itu penampakan tadi bentuk sesar atau yang dibilang dinding Gawir Sesar Lembang ya, yang menghadap ke arah utara yang membentang sekitar 29 km. Kalau di sini dari Tangkuban Perahu atau di kaki Tangkuban Perahu bisa terlihat yang tadi, yang penampakan tadi itu jelas sangat jelas gitu, terlihat si punggungan itu jadi satu baris lurus sampai ke Padalarang, dari mulai Gunung Palasari yang berada di Cikidang, bukan Cikidang, itu apa, Maribaya Palintang, Ya. yang ngelintas Tebing Keraton, terus Gunung Batu, Boska. Itu kan panjangnya ya Pak ya. Panjangnya Kang, panjangnya itu 29 km dari arah timur sampai ke barat itu ya, sampai Padalarang. Lalu lebar getarannya tersebut itu dari mana ke mana? Kalau dari arah utara sampai selatannya, demikian Bang. Kalau Silakan itu jelaskan. mah kayaknya tidak bisa apa, kami juga belum mendengar tentang radius dari lebar kiri kanannya, tidak bisa apa, belum ada penjelasan segimana radiusnya. Contohnya yang kemarin aja yang kejadian di Cianjur, sesar Cugenang ya. Sesar Cugenang waktu itu. Sesar Cugenang waktu itu kan hampir goyangannya bisa ngerasa sampai ke berapa kecamatan? Tiga kecamatannya yang benar-benar hancur. Itu baru sesar, itu cuman berapa sesar baru itu yang berapa meter gitu. Kalau sesar Lembang mungkin yang membentangnya sekitar 29 km itu ya tidak bisa diprediksi seperti apa, cuman bayangan mungkin kalau misalkan terjadi, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Mungkin bisa lebih lebar daripada Cugenang yang kemarin. Cugenang aja yang segitu melebarnya bisa mencapai 3 kecamatan. Bagaimana dengan ketika kejadian itu terjadi dengan Bandung Raya? Ya mungkin kalau menurut para ahli yang paling terdampak itu daerah Gede Bage. Yang paling terdampak daerah Gede Bage. Ya. Parahnya separah? Ya mungkin menurut para ahli kan ada prediksi ini parahnya lebih 8 kali lipat waktu tsunami Aceh. Luar biasa nih dengan kejadian.
kalau dilihat kita tadi melihat di kaki Tangkuban Perahu, dan sangat jelas nampak sesar Lembang itu sangat terlihat ya, dari bukit-bukitnya yang melintang itu, di bawahnya benar-benar sesar Lembang, dan di atasnya berdiri bangunan-bangunan. Jika benar-benar itu terjadi mungkin akan mengakibatkan kayak sekarang ya, mungkin Karena edukasi ya. edukasi kita juga kan sering sedikit-sedikitnya melakukan seperti edukasi kepada warga masyarakat dan anak-anak sekolah yang benar-benar terlintas di jalur sesar tersebut. Dan mungkin jika masyarakat pengen tahu lebih, atau pengen tahu tepat jalur sesar Lembangnya itu, ya kami juga bisa sedikit beredukasi, dan kami siap mungkin dari tim relawan IKTM siap mengadakan sosialisasi dan simulasi untuk jika ada sesar Lembang itu benar-benar terjadi gitu ya, tapi kita harus gimana gitu. Tapi mudah-mudahan ya jangan, tapi kan waspada kita benar-benar harus ya. Mungkin untuk sementara untuk warga masyarakat khususnya yang terlintas di areal tersebut, ya mungkin kita harus antisipasi, terutama kita harus punya yang namanya kantong Mitigasi gitu ya. Dari tim kita mungkin harus melakukan mitigasi, dan mungkin buat masyarakatnya juga harus punya kantong siaga bencana itu om, ya, tas siaga bencana biar Di barang-barang berharga itu dikemas. dikemas atau tas itu gitu. Sedangkan kalau bencana gempa itu tidak dapat diprediksi oleh manusia gitu kan, belum ada alatnya. Makanya kami melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat bagaimana kalau kita menghadapi gempa itu. Gitu. Kalau kan gempa itu tidak tahu kapan, jam berapa, hari apa, tidak tahu akan datang gempa itu. Kapankah itu akan disosialisasikan untuk edukasi kepada masyarakat? Untuk edukasi udah berjalan ya. Sudah berjalan. Ya mungkin yang itu tadi, kalau misalkan ada juga masyarakat yang pengen tahu lebih banyak, warga masyarakat buat ataupun anak-anak sekolah, mungkin kita bisa bareng lah sama kita belajar, kita sedikit berbagi yang kita ketahui, kita bisa share juga ke mereka biar di mana letaknya, di mana jalurnya. Itu juga kami sesuai dengan peta tersebut yang kami sering disusur, dipelajari. Yang sangat terakhir sekali, daerah manakah yang sudah melakukan mitigasi? Untuk daerah itu paling dulu kampung sekolah kinder, terus untuk sekolah mungkin paling sering kita ke sekolah-sekolah Pancasila, Kita pernah masuk ke SMP 6, kita pernah masuk mensosialisasikan tentang ya sesar, karena tepat sekali di bawahnya sekolah itu benar-benar jalur sesar menurut peta. Demikian, terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang banyak, dan kita siap-siap untuk mitigasi yang telah diutarakan oleh Pak Ion dengan Pak Dedang, juga Pak Mul ya. Masyarakat mungkin bisa mitigasi atau merencanakan sesuatu sebelum terjadi. Demikian ya, betul. Terima kasih. Untuk apabila misalkan warga masyarakat pengen mitigasi untuk sosialisasi simulasi gempa, khususnya untuk mungkin di Bandung Barat kan ini kebanyakan gempa, tanah longsor dan gunung api ya. Paling kita insya Allah kalau kami dibutuhkan untuk sosialisasi itu gempa, kami siap membantu, siap kita belajar bersama untuk melakukan simulasi dan sosialisasi tentang gempa dan gunung api. Berencanakan ya.
Ya.